Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomika 2, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu kita sudah memulai dasar mengenai permainan sekuensial atau dynamic games ya. Kalau Anda ingat di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai definisi sequential game, yaitu permainan di mana pemain bermain secara berurutan. Ya, kita pelajari di sini adalah permainan sekuensial yang sifatnya adalah non-cooperative, dan yang kedua adalah informasinya bersifat sempurna. Yang kita pelajari juga adalah untuk permainan yang seperti itu kita tidak bisa menggunakan Nash equilibrium. Yang kita gunakan adalah subgame perfect Nash equilibrium, yaitu profil strategi di mana dia Nash equilibrium di setiap proper subgames-nya. Tentu untuk bisa mendapatkan subgame perfect Nash equilibrium, kita harus tahu apa itu subgames, dan yang lebih penting lagi apa itu proper subgames. Ya, saya ulangi sedikit, subgames adalah bagian kecil dari permainan keseluruhan, sementara proper subgames adalah subgames di luar permainan itu sendiri. Nah, di dalam video sebelumnya kita sudah mencontohkan yaitu sequential battle of sexes ya. Dalam permainan battle of sexes yang standar, yang simultaneous, kita tahu bahwa kita mendapatkan dua Nash equilibria di mana suami dan istri itu equilibriumnya adalah balet-balet atau tinju-tinju. Ada dua Nash equilibria dan kita tidak tahu mereka berakhir di mana gitu. Nah, ketika permainannya kita ubah menjadi sekuensial, di mana istri berjalan terlebih dahulu, memilih terlebih dahulu, kemudian suami berdasarkan informasi apa yang sudah diputuskan istri akan membuat keputusannya. Ketika permainannya bersifat sekuensial, ternyata kita mendapatkan satu subgame perfect Nash equilibrium. Subgame perfect Nash equilibriumnya adalah balet-balet. Nah, di video kali ini saya akan memberikan contoh satu lagi mengenai sequential games sehingga Anda paham mengenai definisi, terutama definisi subgame perfect Nash equilibrium, subgames, dan juga proper subgames. Permainan kali ini yang saya akan tunjukkan adalah permainan antara new entrant, perusahaan baru yang ingin menantang perusahaan, satu-satunya perusahaan di dalam pasar atau perusahaan monopoli. Seperti yang sudah saya sampaikan, permainan sekuensial biasanya digambarkan dalam bentuk, ini bentuknya apa disebutnya? Yes, extensive form atau game tree. Dalam game tree yang pertama harus jelas label pemainnya, pemain 1, pemain 2, pemain 1, pemain 2. Nah, di sini new entrant-nya adalah pemain 1 ya, first mover dia, sementara monopolinya adalah second mover. Nah, setelah ada dots pengambilan keputusan ya, kita punya 3 dots sekarang, dots pertama, dots kedua, dan dots ketiga. Dots pertama kita sebut sebagai initial nodes atau noktah mula-mula. Yang terakhir kita sebut sebagai terminal nodes atau nodes terakhir yang akan merujuk pada payoff ya. Nah, kemudian yang kedua harus ada juga label strateginya. Kalau kita lihat di sini, strategi dari new entrant ada dua, yaitu masuk atau entry dan keluar stay out. Kemudian dia juga punya strategi lainnya yaitu expand, berekspansi, atau stay small, tetap kapasitasnya tetap. Sementara untuk monopoli strateginya ada dua, melawan, fight, atau mengakomodasi, membiarkan penantang tersebut masuk ke pasar. Nah, untuk mendapatkan prediksi perilaku, karena ini permainannya adalah permainan sekuensial, kita menggunakan subgame perfect Nash equilibrium. Untuk mendapatkan subgame perfect Nash equilibrium, kita menggunakan teknik backward induction. Backward induction atau induksi dari belakang ya, kita ambil kesimpulannya dari belakang, dari stage atau timing yang paling akhir. Berarti kita mulai dari yang terakhir ini. Di terakhir yang perlu Anda perhatikan siapa pemainnya di situ. Nah, kalau Anda lihat pemainnya adalah new entrant ya. Pemain nomor 1, sehingga kita harus lihatnya payoff yang nomor 1 antara 3 dan 2.
Kalau Anda lihat 3 dan 2 lebih besar yang mana? Yang 3. Maka dari itu, sebelum ke sana dulu saya harus bertanya dulu, ada berapa subgame di dalam permainan ini? Ya, ada 3 subgame. Ya, 3 subgame. 3 subgames. Saya akan tunjukkan subgamesnya tersebut. Subgame pertama tentu permainan itu sendiri. Ini adalah subgame pertama. Oke, kemudian subgame kedua adalah dari nomor 2 ini ya sampai terakhir. Karena subgame definisinya adalah mulai dari titik noktah. Sorry ya. Harus saya ke atas. Intinya dari sini ya, Anda agak sedikit ke atas nih harusnya. Sorry. Mungkin saya perbaiki aja di sini ya. Ininya nggak termasuk nih harusnya. Nah, kemudian subgame ketiga adalah tentu ini. Sampai terakhir ya, permainan sub atau permainan mini sampai notes terakhir. Jadi kita punya 3 subgames. Ada berapa proper subgames di sini? Ya, ada 2 proper subgame. Subgame. Karena proper subgames definisinya adalah semua subgames kecuali subgame permainan itu sendiri. Nah, bagaimana kita menemukan Nash equilibrium dengan backward inductions? Begini caranya ya. Kita memulai dari T yang kedua. Tadi saya sudah sedikit sebutkan pemainnya adalah pemain 1. Berarti kita lihat payoff-nya yang urutan 1. Antara 3 dan 2 tentu new entrant akan memilih yang 3 ini ya. Payoff-nya lebih tinggi. Jadi cabang yang relevan adalah yang expand. Yang ini. Ya, bisa garis. Nah, setelah itu kita mulai ke atas nih ya, yang stay small sudah tidak relevan lagi. Kita ke cabang yang lebih atas, yaitu pemainnya sekarang adalah monopoli. Monopoli memiliki 2 pilihan tindakan, yaitu fight, melawan, atau mengakomodasi, membiarkan new entrant. Karena ini pemain kedua, kita lihat payoff yang nomor 2. Kita bandingkan -1 dengan 1. Tentu 1 lebih tinggi ya, maka monopoli akan memilih untuk akomodasi. Kita akan kasih tanda, berarti ini yang relevan. Nah, akomodasi relevan. Sekarang yang fight tidak relevan lagi bagi kita. Kita balik, sekarang mundur lagi ke pemain 1. Pilihannya new entrant, stay out, tetap di luar atau masuk. Berarti kita bandingkannya adalah payoff yang ada di urutan pertama antara 0 dan 3. 3 tentu lebih gede, maka kita akan pilih cabang yang ini. Sementara yang stay out tidak relevan lagi. Dengan begitu, kita mendapatkan subgame perfect Nash equilibrium dari permainan ini. SPNE-nya adalah, ya, saya tulis lengkap ya untuk pemain 1, strategi 1, pemain 2, S2, subgame perfect Nash equilibrium adalah profil strategi yang Nash equilibrium di setiap proper subgame-nya. Kita mulai dari pemain 1. Pemain 1 entry, bukan hanya entry dan expand kan ya. Berarti saya bisa tulis, saya singkat aja ya, entry. Kebetulan EE semua ya. Karena nggak cukup saya tulis di bawahnya aja. Nah, saya tulis lagi di bawah. Lebih jelas. Jadi SPNE. Sini adalah strategi profile. Jangan lupa S kecil, bukan S besar.
Pemain 1 adalah entry, expand, pemain 2 adalah accommodate. Nah, oke. Beginilah cara Anda bisa menemukan subgame perfect Nash equilibrium dari permainan sekuensial yang sifatnya non-cooperative dan full informations. Jadi kata kuncinya tadi adalah berarti Anda harus bisa menemukan subgames, mengidentifikasi proper subgames, kemudian melakukan backward inductions, baru menemukan subgame perfect Nash equilibrium. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.